Materi berikutnya yaitu stasiun sterilizer atau perebusan di sini. Stasiun sterilizer ini buah yang sudah dimasukkan ke lori. Ini buah dimasukkan ke dalam lori. Lori masuk ke sterilizer. Baru dimasukkan steam untuk dikukus. Sterilizer ada banyak jenis, ada yang ini horizontal, jadi masuknya buah ini dari samping, ada yang vertikal, ini buah dimasukkan pakai konver masuk ke sterilizer, dimasukkan steam, baru sudah matang diturunkan ke konver lagi, masuk ke tracer. Jadi di dalam sterilizer ini fungsinya ini yang pertama mematikan di sterilizer ini dimasukkan steam sampai tekanan 1 bar, 2,5 bar, 3 bar ini. 3 bar ini temperatur 143 derajat sesuai dengan steam table. Jadi fungsinya selain untuk mematikan enzim di dalam sini, enzim yang dapat menyebabkan kenaikan FFA. FFA ini seperti kebusukan, bau. Jika dia semakin busuk, semakin FFA-nya semakin tinggi, seperti ayam. Dipotong, jika tidak direbus atau dibiarin aja, besoknya sudah busuk atau bau atau FFA-nya tinggi. Jika ayam ini hari ini direbus, besok tidak busuk. Dipanasi, hari ini direbus, 1 hari tidak busuk. Jadi fungsi perebusan ini untuk mematikan enzim yang dapat menyebabkan kenaikan FFA. Selain itu perebusan ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dari FFV atau buah kelapa sawit. Suatu material yang moistnya atau kadar airnya dikurangi atau lebih kering, dia lebih mudah patah. Jadi antara brondolan dengan janjangan ini mudah lepas karena moistnya sudah dikurangi melalui program rebusan. Baru dari buah ini memisahkan nut sama mesokrab itu mudah, dan nut ini dipisahkan antara kernel dengan cangkang mudah, dan scrub ini mesokrab ini dipisahkan dengan minyak, fiber dengan minyak juga mudah. Jadi memudahkan pemisahan karena pengurangan moist dari ini hampir turun 12% nih. 12% kadar air. Misalkan dia beratnya 20 kilo, jadi beratnya berkurang 12%. 20 kilo dikali 0,12. Beratnya turun menjadi 20 dikurangi, jadi 17,6 kilo. Banyak, airnya sudah terbuang 2,4 kilo. Dengan lebih kering, maka pemisahan antara janjangan dengan brondolan lebih mudah. Brondolan berpisah antara nut dengan mesokrab juga mudah. Mesokrab berpisah antara fiber yang kering dengan air, dengan minyak, kadar minyak dan airnya ini mudah. Apabila nut dipisahkan antara kernel dan cangkangnya juga lebih mudah. Itulah fungsi dari perebusan atau sterilizer. Di dalam program perebusan ini ada banyak, ada 1 peak, 2 peak, 3 peak. Yang dimaksud dengan 1 peak ini tekanan dinaikkan sekali sampai waktu hampir 90 menit. Sini macam-macam, ada 90, ada 86, terserah dari kondisi buah. Kondisi buah yang normalnya sini 90 menit, direbus sampai 1,5 jam. Direbus atau dikukus pakai steam 1,5 jam, baru dikeluarkan. Ini ada 1 peak,
Satu peak ini tekanan naik, ditahan sampai 3 bar, sampai hampir 90 menit dibuang. Ada yang 2 peak, tekanan dinaikkan sampai 3 bar, ditahan, baru dibuang sampai 0 bar gate, dinaikkan lagi sampai berapa menit baru dibuang lagi. Jadi yang kita bahas saat ini yaitu program triple peak. Tekanan steam dimasukkan sampai tekanan 1,5 bar dibuang, atau ini dalam waktu 13 menit, dibuang 3 menit, dimasukkan lagi tekanan 14 menit, dibuang 4 menit, 18 menit total. Perlu dinaikkan tekanan 48 menit, dibuang 8 menit, dinaikkan 13 menit, buang 3 menit, 13 menit, dibuang 3 menit, dinaikkan lagi tekanan steam, dimasukkan lagi steam sampai tekanan naik selama 14 menit, dibuang lagi, perlu dinaikkan lagi tekanan, ditahan 40 menit, baru dibuang, udah dikeluarkan rebusan. Tipis udah matang. Jadi program rebusan ini ada main steam atau inlet, masuk steam, exhaust ini buang steam, C ini buang kondensat. Jadi antara inlet sama exhaust ini selalu berlawanan. Jika inletnya buka, biru ini buka, exhaust harus nutup. Jika exhaustnya buka, inlet harus nutup, steamnya harus ditutup. Exhaust ini buang ke atmosfer. Ini masuk dari BPV namanya, itu dari turbin masuk ke rebusan. Baru ini kalau dia masuk, exhaust harus ditutup biar steamnya nggak terbuang langsung. Nanti steam masuk, kalau exhaustnya terbuka langsung buang ke atmosfer. Jadi kalau exhaustnya buka, inletnya harus tutup. Inlet buka, exhaust tutup. Exhaust buka, inlet tutup. Begitu kebalikan. Nah, kalau kondensat ini fungsinya untuk buang kondensat. Tadi di dalam rebusan ini ada air. Air ini yang kalau nggak kering bisa menyebabkan packing pecah. Jadi harus kering. Atau losis jangan tinggi karena terendam air. Jadi dia bisa dibuka cuma 2 menit, 1 menit saja. Nah, dibuka untuk buang kondensat pada awal start, buang inlet, sebelum dibuang ke atmosfer, dibuang juga airnya biar dikurangi juga, biar tidak banyak nyembur di exhaust. Baru buka, terus exhaust buka, dia buka juga biar penurunannya cepat. Baru waktu inlet buka, kondensat buka sebentar, terus tutup kondensat cukup 2 menit. Sebelum exhaust buka juga buka lagi kondensat 2 menit. Sampai exhaust buka dia tetap buka, exhaust tutup, dia buka sebentar, inlet masuk untuk buang kondensat. Nah, baru di peak ketiga ini ada berapa kali buka valve kondensat untuk dibuang air di dalam rebusan. Jadi setelah matang buka terus exhaust sama ini buka biar tekanan cepat turun, penurunan cepat. Ini program rebusan. Untuk waktu itu terserah masing-masing. Kalau di sini kita ada 16 step. 16 step ini seperti yang di ini. Yang pertama yaitu kondensat inlet buka, exhaust tutup, kondensat buka. Step kedua kondensat tutup, exhaust tutup, inlet tutup. Yang ketiga inlet buka, exhaust tutup, kondensat buka. Yang keempat ini kondensat buka, exhaust buka, inlet tutup. Baru kelima inlet buka, exhaust tutup, kondensat buka. Keenam kondensat tutup, exhaust tutup, inlet buka. Ketujuh exhaust buka, inlet tutup, kondensat buka. Kedelapan kondensat tutup, exhaust tutup, kondensat buka, exhaust buka, inlet tutup.
9 inlet buka, exhaust tutup, kondensat buka. 10 kondensat tutup, exhaust tutup, inlet buka. 11 kondensat buka, inlet tutup, exhaust tutup, inlet buka. 12 inlet buka, exhaust tutup, kondensat tutup, dan seterusnya. Jadi ini kalau step-stepnya ini di program rebusan, step pertama inlet open, kondensat open. Ya, ini waktunya ini inletnya buka 13 menit. Jadi ini 13 menit, buang rebusan 3 menit, masuk lagi inlet 14 menit, tutup inlet 4 menit, buka inlet 48 menit, tutup inlet 8 menit, total 90 menit. Ini buah normal 90 menit. Jika buahnya banyak yang kurang matang bisa 94 menit. Bila buahnya terlalu matang banyak bisa 80 menit, terserah masing-masing. Nah, ini program rebusannya. Untuk step-stepnya ini per step kondensat buka cuma 2 menit ya. 2 menit saat baru masuk, sebelum exhaust buka pun buka dulu 2 menit, setelah exhaust tutup buka 2 menit. Nah, ini juga sebelum exhaust buka dia 2 menit sebelumnya buka valve kondensat, baru exhaust tutup 4 menit, baru masih kondensat. Ini step berikutnya, buka 2 menit, masuk steam 13 menit, buka kondensat 2 menit, masuk steamnya 14 menit, kondensat 2 menit. Per step di peak ketiga ini ada 2 menit, 2 menit baru sebelum buang terakhir ini buka kondensat 2 menit. Itulah stepnya. Oke, itu fungsi dari sterilizer dan program rebusan. Selanjutnya di program rebusan ini ada namanya deaerasi. Jadi mengeluarkan oksigen di dalam rebusan. Dan ini oksigennya dikeluarkan dulu. Nah, rumus deaerasi ini perbandingan tekanan sama dengan perbandingan volume atau perbandingan massa. Jadi tekanan awal ini 0 bar gauge. 0 bar gauge itu sama dengan 1 bar absolut. Jadi totalnya dalam rebusan ini oksigennya 100%, steamnya kosong karena waktu posisinya di sini dia belum ada kenaikan tekanan. Nah, waktu di sini 100%, waktu dia terbuka ini 100% O2 di dalam. Steamnya belum ada, steamnya kosong. Oke. Baru peak 1 dinaikkan 1,5 sampai 1,5 bar peak. Dinaikkan sampai B. 1,5 bar gauge kita anggap ya. 1,5 bar gauge itu absolutnya itu 2,5 bar. Nah, 2,5 bar. Jadi di dalam 2,5 bar tekanan ini di posisi yang sini, nah, komposisinya itu oksigen kan 1 bar absolut. 1 bar absolut dibagi 2,5 dapat 40%. Baru steamnya ini yang masuk 1,5 bar gauge. Ini dibagi 2,5 bar gauge, bar absolut 1,5 bar. Didapat 60%. Steamnya 1,5. Jadi total 2,5 bar ini 1 bar oksigen, 1,5 bar steam. Jadi tekanannya naik 1,5 bar. Jadi komposisinya 40%, 60%. Oke. Enggak jelaskan dulu. Baru dia ke sini, siklus ke sini.
Kalau di siklus C ini tekanannya 1 bar absolut lagi atau 0 bar gate. Komposisinya tetap sama, 40%, 60%. Jadi di tekanan 0 bar gate 40% ini 0,4 bar steamnya, di tekanan 1 bar 0 bar gate sama dengan 1 bar absolut. Saat di posisi sini, posisi C, tekanannya itu 0 bar gate atau 1 bar absolut, ini oksigennya, O2 nya dia 0,4 bar absolut, steamnya 0,6 bar absolut. Dari 1 bar total ini dari oksigen 0,4, steamnya 0,6 bar gate sesuai dengan komposisi 40-60. Baru di peak kedua dinaikkan 2,5 bar gate, dinaikkan 2,5 bar gate di titik D ini. Nah, dia masuk steam karena di sini oksigennya 0,4 bar, maka steamnya 2,5 bar gate ini sama dengan 3,5 bar absolut. Jika di dalam oksigennya 0,4 bar absolut, maka sisanya ini adalah steam. 3,1 bar ini adalah steam. Totalnya 0,4 tambah 3,1 sama dengan 3,5 bar absolut. Sini ya. Jadi komposisi di titik ini antara oksigen dan steam ini, komposisinya 0,4 dibagi 3,5 bar sama dengan 11,43% oksigen, steamnya udah 88,57%. Jadi udah, yang sebelumnya oksigen ini 100%, dalam rebusan sekarang tinggal 11,43% karena ada pembuangan di sini. Dibuang sini, dinaikkan lagi, dibuang lagi di sini, jadi tinggal oksigennya tinggal 11,4%, isinya di dalam rebusan steamnya 88,57%. Jadi perpindahan panasnya perpindahan panas steam ke rebusan ke buah itu lebih bagus di dalam rebusan. Nah, peak ketiga ini buang, peak ketiga masuk lagi ke peak ketiga, jadi dia dibuang di titik sini, posisinya dia 11,43%, jika tekanannya 0 bar gate, titik 0. Jadi O2 nya tinggal 11%, 0,11 bar absolut, steamnya 0,89 bar absolut. Ke peak ketiga 3 bar, dinaikkan 3 bar, komposisinya masuk steam 3 bar sama dengan bar absolut. Di sini oksigennya tinggal 0,1143, maka sisanya 4 bar kurangi 0 ini dapat 388 bar steam. Jadi komposisi di titik sini oksigennya tinggal 2,86%, steamnya sudah 97%. Jadi dalam rebusan ini sudah 97% steam, oksigennya udah tinggal 2%. Jadi perpindahan panas merebus buah ini lebih bagus. Ini kelebihan dari triple peak ya. Perebusannya lebih bagus daripada single peak.
Tadi komposisinya masih 40-60%, 40 oksigen, 40% oksigen, 60% steam. Jadi perpindahan panas antara steam dengan buah kurang bagus. Kalau triple peak di peak ketiga ini komposisi di dalam rebusan ini oksigennya tinggal 2,86%, steamnya udah 97%. Jadi perpindahan panas di dalam rebusan untuk merebus buah ini lebih baik. Mungkin gini dulu ya, nanti berikutnya atau dilanjut langsung ke dehidrasi. Video berikutnya nanti bahas dehidrasi. Dehidrasi dari program rebusan, pengurangan air. Oke, terima kasih.